Seorang perempuan muda Jawa duduk di balik jendela kamarnya, menatap malam dengan tatapan kosong. Di tangannya, selembar surat yang kelak mengubah sejarah Indonesia. Tapi bukan tentang perjuangan, bukan pula tentang pemberontakan. Surat itu adalah curahan hati seorang gadis bangsawan yang justru kecewa, letih, dan merasa terpenjara oleh adatnya sendiri. Ironisnya, ratusan tahun kemudian, namanya diagungkan sebagai simbol emansipasi perempuan. Tapi, benarkah Raden Ajeng Kartini benar-benar berjuang untuk itu? Atau, citra pahlawan emansipasi hanyalah konstruksi kolonial yang dibentuk setelah kematiannya? Surat-suratnya diseleksi, diterjemahkan, bahkan dimanipulasi, bukan oleh bangsanya sendiri, melainkan oleh seorang Belanda. Siapa sebenarnya Kartini yang sesungguhnya? Pejuang kemerdekaan perempuan, atau korban sejarah yang disalahpahami? Malam ini kita buka lembar demi lembar kisah yang selama ini disembunyikan. Awal abad ke-20, Tanah Jawa berada dalam cengkeraman halus kolonialisme Belanda. Bukan perang terbuka, melainkan penundukan melalui tata krama, sistem kasta, dan feodalisme yang membius rakyatnya. Di Jepara, di balik tembok tinggi rumah bangsawan, seorang gadis bernama Raden Ajeng Kartini tumbuh dalam kehidupan yang tampak terhormat, namun penuh sekat dan aturan. Udara sore di pendopo itu tenang, tapi sesungguhnya menyesakkan. Perempuan dilarang keluar rumah tanpa izin, dilarang sekolah tinggi, bahkan dilarang memilih jalan hidupnya sendiri. Sementara di luar, dunia barat sedang sibuk bicara soal kebebasan dan kesetaraan. Kartini hidup di dua dunia. Darah biru Jawa yang menjunjung adat ketat, dan pikiran modern yang masuk lewat surat-surat dari teman-teman Eropanya. Ia membaca, menulis, dan bertanya, mengapa perempuan di negerinya harus tunduk sepenuhnya. Namun jangan bayangkan Kartini sebagai sosok pemberontak yang memimpin massa. Tidak. Ia hanya seorang gadis 20-an tahun menulis diam-diam di kamar dengan pena sebagai senjatanya. Lalu datanglah Abendanon, seorang pejabat Belanda yang kelak menjadi editor dan penerjemah surat-suratnya. Dari tangannya lah lahir buku Door Duisternis tot Licht, habis gelap terbitlah terang. Tapi, di balik terbitnya buku itu, tersimpan agenda kolonial yang lebih dalam, mengangkat Kartini sebagai simbol perempuan Jawa yang tercerahkan berkat Belanda. Dan sejak saat itulah, kisah Kartini bukan lagi sepenuhnya miliknya sendiri. Ia menjadi milik narasi besar yang disusun oleh kekuasaan. Semua berawal dari satu hal sederhana, sebuah surat pribadi. Sebuah tulisan tangan Kartini yang dikirim kepada sahabat-sahabatnya di Belanda, Nyonya Abendanon, Stella Zihandelaar, dan Marie Oving Soer. Dalam surat itu, Kartini menumpahkan isi hatinya, kegelisahan tentang adat Jawa, rasa sesak karena tidak bebas menentukan hidup, dan kekagumannya pada perempuan-perempuan Eropa yang bisa belajar, bekerja, bahkan berpendapat. Tapi di balik kata-kata itu, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih berani. Kritik terhadap sistem kolonial yang mengatur segalanya, bahkan nasib perempuan pribumi. Surat-surat itu menyebar diam-diam di kalangan Belanda dan satu nama pun mulai mencuri perhatian. Raden Ajeng Kartini, gadis Jawa yang menulis dengan pikiran secerah orang Eropa. Abendanon, pejabat tinggi Belanda yang terlibat dalam program etis kolonial, melihat kesempatan. Ia tahu tulisan Kartini bisa menjadi senjata propaganda yang lembut, membuktikan bahwa Belanda berhasil mencerahkan kaum pribumi. Tapi ada satu masalah besar. Isi surat Kartini tidak selalu sejalan dengan itu. Dalam beberapa tulisannya, Kartini justru menyinggung kebobrokan pemerintahan Belanda dan kemunafikan bangsawan Jawa. Inilah titik baliknya. Setelah Kartini meninggal muda pada usia 25 tahun, Abendanon mengumpulkan surat-surat itu dan menyeleksi mana yang layak diterbitkan. Potongan yang terlalu kritis dihapus. Bagian yang terlalu pribadi disensor. Lalu lahirlah versi yang lebih aman bagi citra Belanda. Seorang gadis Jawa lembut yang berterima kasih pada penjajah karena telah membawanya menuju cahaya pengetahuan. Satu keputusan Abendanon itu mengubah segalanya. Dalam satu penerbitan, sosok Kartini bergeser dari penulis yang resah dan penuh perlawanan menjadi simbol kolonial yang manis dan patuh. Surat yang seharusnya menjadi jeritan kebebasan berubah menjadi legitimasi penjajahan.
Dan sejak saat itu sejarah mulai menulis Kartini bukan sebagaimana ia hidup, tapi sebagaimana kekuasaan ingin ia diingat. Bayangkan suasana Jepara di awal abad ke-20, sunyi, tapi penuh bisik-bisik perubahan. Di balik dinding rumah adat, Kartini mulai menulis surat demi surat, seolah setiap kalimatnya adalah perlawanan terhadap dunia yang menahannya. Ia menulis tentang pendidikan perempuan, tentang kebebasan berpikir, bahkan tentang keraguan terhadap agama yang diselewengkan oleh budaya patriarki. Dalam salah satu suratnya kepada Stella, Kartini menulis, "Saya tidak ingin menjadi murid kebodohan lagi. Saya ingin menjadi manusia merdeka." Kata merdeka itu bagi perempuan Jawa kala itu adalah ledakan kecil yang mengguncang tatanan sosial. Namun ide itu tak diterima semua pihak. Di dalam keluarganya sendiri, tekanan datang dari adat. Seorang putri bangsawan tidak seharusnya bicara terlalu bebas, apalagi mentang tradisi. Perempuan yang terlalu banyak membaca akan melawan suami, begitu kata para tetua keraton. Kartini yang sejak kecil hidup dalam sekat istana merasa seperti burung dalam sangkar emas. Setiap surat yang ia kirim ke Eropa menjadi semacam pelarian, ruang kecil di mana pikirannya bisa bernapas. Tapi semakin banyak ia menulis, semakin besar pula kecurigaan yang muncul di sekitarnya. Di sisi lain, pemerintah kolonial mulai memantau. Ide-ide tentang kesetaraan dianggap berbahaya, terutama jika keluar dari mulut bangsawan pribumi. Abendanon yang awalnya tampak sebagai sahabat, justru menjadi semacam perantara yang ambigu. Di satu sisi ia mengagumi kecerdasan Kartini, tapi di sisi lain ia juga tahu bahwa pikiran seperti itu bisa dijinakkan dan dipoles menjadi alat propaganda. Ia berkata dalam salah satu catatannya, Kartini adalah bukti bahwa budi pekerti Jawa dapat berkembang di bawah bimbingan Belanda. Inilah puncak ketegangan yang jarang disadari banyak orang. Pertarungan ide di antara kata dan kekuasaan. Kartini berjuang agar perempuan bisa berpikir bebas, tapi sistem kolonial justru ingin menjadikan kebebasan itu sebagai bukti keberhasilan mereka. Sebuah paradoks pahit, kebangkitan perempuan dijadikan hiasan penjajahan. Lebih tragis lagi, hidup Kartini berakhir terlalu cepat. Setelah menikah dengan Raden Adipati Joyodiningrat, seorang bupati Rembang yang jauh lebih tua, ia tak lagi sebebas dulu menulis. Ia wafat tak lama setelah melahirkan anak pertamanya dalam usia 25 tahun. Disinilah misterinya memuncak. Saat suaranya terdiam, barulah dunia luar mendengarnya. Abendanon mengambil alih naskah-naskahnya, dan dengan tangan lembut tapi penuh kuasa ia menyusun ulang sejarah. Sejak itu, Kartini menjadi dua sosok sekaligus. Satu yang hidup dalam surat-suratnya yang jujur, penuh luka dan kemarahan. Satu lagi yang dipoles dalam buku-buku sekolah, lembut, patuh, dan penuh terima kasih pada kolonial. Di balik senyum yang diabadikan dalam lukisan-lukisan, ada suara yang disenyapkan. Dan mungkin disitulah letak ironi terbesar sejarah kita. Perjuangan seorang perempuan melawan penindasan justru dijadikan alat untuk menutupi wajah penjajahan. Pertanyaannya kini, ketika kita menyebut Kartini sebagai pahlawan emansipasi, benarkah kita sedang menghormatinya atau justru melanggengkan versi palsu yang ia sendiri tak pernah pilih? Satu keputusan kecil mengubah segalanya. Tahun 1911, 7 tahun setelah Kartini meninggal, Abendanon menerbitkan kumpulan suratnya, Door Duisternis tot Licht. Habis gelap terbitlah terang. Tapi terang macam apa yang dimaksud? Tidak semua orang tahu banyak bagian surat Kartini yang dihapus, dipangkas, atau diubah agar terdengar lebih sopan. Kritik tajam pada kolonialisme lenyap. Rasa kecewa pada bangsawan Jawa diredam. Yang tersisa hanyalah citra seorang perempuan Jawa yang lembut, berterima kasih, dan seolah menemukan pencerahan karena Belanda. Buku itu meledak di Eropa. Kartini jadi ikon. Pers Belanda menulis, "Lihat, bahkan gadis Jawa pun kini tercerahkan." Ironis, ide yang lahir dari kegelisahan berubah jadi alat pujian bagi penjajah. Di Hindia, nama Kartini dipakai pemerintah kolonial untuk memperkuat politik etis, strategi halus agar penjajahan tampak manusiawi. Dan puncaknya datang bertahun-tahun kemudian. Ketika Indonesia merdeka, para pemimpin baru mencari figur simbolik untuk mengangkat semangat perempuan. Mereka menemukan nama Kartini, sang penerang dari Jawa.
Tak banyak yang tahu versi aslinya sudah disunting, disterilkan dari amarah dan luka. Tapi sejarah sudah telanjur menulis ulang dirinya. Seketika, Kartini berubah menjadi mitos nasional. Hari lahirnya dirayakan, wajahnya dipajang di sekolah-sekolah, dan namanya dijadikan lagu wajib. Semua indah, semua rapi. Namun di balik itu, suara aslinya, suara seorang perempuan yang menangis di balik jeruji adat dan kolonialisme, terkubur di antara halaman-halaman yang telah disensor. Itulah klimaks sesungguhnya. Ketika kebenaran yang ia tulis dengan darah dan air mata justru dikubur oleh mereka yang mengaku meneruskan perjuangannya. Dan sejak saat itu bangsa ini bukan hanya kehilangan seorang Kartini, tapi juga kehilangan makna sejati dari terang yang ia perjuangkan. Sejak buku Door du Easternis tot Licht beredar, citra Kartini resmi menjadi milik kekuasaan. Pemerintah kolonial menjadikannya contoh ideal perempuan Jawa yang beradab, taat, lembut, dan berterima kasih pada Belanda. Sekolah-sekolah perempuan pribumi mulai dibuka, tapi dengan tujuan yang sangat berbeda dari mimpi Kartini. Mereka tidak diajarkan berpikir kritis, melainkan dilatih menjadi ibu rumah tangga yang modern namun tetap patuh. Pendidikan dijadikan alat penjinakan, bukan pembebasan. Bertahun-tahun kemudian, saat Indonesia merdeka, citra itu diwarisi begitu saja. Kartini tetap diagungkan, tapi dalam bentuk yang sama, simbol kesopanan, bukan perlawanan. Hari Kartini dirayakan setiap tahun dengan kebaya dan sanggul, bukan dengan semangat mempertanyakan ketidakadilan. Perempuan diarak di atas panggung, bukan diajak berdialog. Ironisnya, semangat Kartini yang sejati tentang pendidikan, kesetaraan, dan kebebasan berpikir terkubur di balik parade simbolik. Namun di sisi lain, warisan itu juga menyalakan bara kecil di hati banyak perempuan Indonesia. Surat-surat Kartini yang asli, yang belakangan ditemukan dan diterbitkan ulang tanpa sensor, membuka mata generasi baru. Mereka membaca sosok yang berbeda, bukan ikon yang lembut, melainkan perempuan yang marah, gelisah, dan berani berpikir jauh melampaui zamannya. Dari sinilah lahir pemikiran feminis Indonesia modern. Dari Pramoedya Anantatoer yang menulis ulang kisahnya dalam Panggil Aku Kartini Saja, hingga para aktivis perempuan yang menjadikan Kartini sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan struktural. Dan begitulah sejarah bekerja. Satu versi dimenangkan oleh kekuasaan, versi lainnya bertahan diam-diam di hati mereka yang masih mau membaca lebih dalam. Abendanon mungkin memenangkan narasi, tapi Kartini memenangkan keabadian. Ia tidak lagi hanya milik Belanda, bukan milik pemerintah, tapi milik mereka yang berani bertanya. Apakah benar terang itu datang dari luar atau justru dari dalam hati yang berani melawan gelap? Sejarah tak selalu ditulis oleh mereka yang benar, tapi oleh mereka yang sempat menulis lebih dulu. Kartini mungkin tak pernah berteriak di medan perang, tapi ia berjuang lewat pena, melawan kebodohan, adat, dan sistem yang mengekang pikirannya. Ironisnya, setelah ia tiada, kata-katanya direbut, dibentuk ulang, dan dijadikan simbol yang menjauh dari maksud aslinya. Namun justru di sanalah pelajarannya. Gagasan yang lahir dari kejujuran tak akan pernah benar-benar bisa dimatikan. Hari ini, ketika perempuan masih berjuang melawan batasan yang tak kasat mata, di pekerjaan, di rumah, di masyarakat, kisah Kartini bukan sekadar sejarah, tapi cermin. Cermin yang memantulkan pertanyaan penting, apakah kita benar-benar melanjutkan perjuangannya atau sekadar merayakan bayangannya? Karena mungkin cara terbaik menghormati Kartini bukan dengan mengenakan kebaya tapi dengan berani berpikir. Menulis dan bersuara sebagaimana ia lakukan dalam gelap menuju terang yang sesungguhnya.